Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaraku kedengeran ya karena aku nggak pakai headset ya. Karena yang headset aku kemarin rusak ya, belum beli lagi. Dan sekarang lagi hujan juga. Jadi kalau misalnya ada suara-suara hujan, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Anggap aja itu jadi background ini ya, background alam. Nah, itu udah salam belum ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ini ya, sebelum masuk ke penjelasan mau minta maaf dulu karena videonya baru bisa diproses hari ini karena aku udah mulai masa orientasi kampus seminggu ini ya dari hari Senin. Jadi cukup padat juga dan ada beberapa hal yang perlu aku urus di Jogja. Jadi pembuatan videonya ketunda terus dan ini juga alhamdulillah udah selesai banget tadi sore ya. Dan alhamdulillah lagi ada waktu juga sekarang jadi baru bisa diproses malam ini sebelum nanti jam 11 aku pergi ke Bandung lagi gitu karena ada beberapa hal yang perlu diurus. Tapi mudah-mudahan em, ya meskipun agak terlambat tetap bisa ini ya jadi modal buat kita untuk nanti kita diskusi di hari Minggu malam. Nah, yang ingin aku diskusiin di video kali ini itu tentang em, membuat tujuan. Karena kan nanti kita di hari Minggu itu akan ini ya, akan apa namanya, mendiskusikan tentang eh, tujuan-tujuan kita ya selama di perkuliahan dan lebih tepatnya lagi ya mungkin yang tadi secara khusus buat masing-masing biar kita sama-sama tahu dan tahu progres dari life plan-nya. Dan yang kedua, nanti kita akan sedikit mendiskusikan tentang sebenarnya eh, goals apa sih yang memang ingin kita capai di yang goals apa yang selayaknya yang layak untuk dijadikan tujuan selama kita hidup ya gitu ya. Hal apa yang itu layak untuk kita jadikan sebagai tujuan hidup ketika kita hidup di dunia. Nah, kayak gitu ya. Sederhananya kayak gitu lah topik diskusi kita nanti. Selain nanti kita menyampaikan apa namanya goals-goals kita juga ya ketika di diskusi nanti. Nah, yang ingin aku jelasin di video ini sedikit hal ya tentang em, metode orang-orang atau metode yang mungkin udah cukup sering digunakan ya dalam em, menentukan goals atau tujuan atau capaian ya. Em, yang mungkin banyak yang menggunakan metode SMART yang itu sebenarnya singkatannya macam-macam ya sebenarnya kalau misalnya kita pengen lihat berbagai versi ada spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound, ada yang A-nya itu achievable, ada yang R-nya itu bukan relevan tapi realistik, ada lagi yang ya macam-macam lah intinya. Nah cuma eh, secara umum mungkin kita udah paham ya dalam membuat ini tuh kita dalam membuat sebuah tujuan tuh apa hal yang perlu kita capai ya hal yang perlu kita capai itu kita harus membuat itu sebagai sesuatu hal yang spesifik kan spesifik eh, bisa diukur spesifik bisa diukur dan memang ada batas waktu yang jelas kapan memang kita ingin mencapai itu supaya kita juga bisa menentukan strategi dari waktu yang kita miliki sampai saat nanti itu apa aja yang perlu dilakukan agar di deadline-nya itu kita bisa mencapai apa namanya tujuan kita tadi. Nah, cuman yang ini ya yang biasanya sering sering jadi pertanyaan ketika ketika membuat sebuah tujuan itu bahasannya bukan tentang di spesifiknya bisa diukur atau enggak atau misalnya memang kita udah memahami bahwa harus ada batas waktunya tapi di bagian realistis atau enggak sih si tujuan kita. Nah, hal ini kan sebenarnya jadi sesuatu hal yang ini ya yang apa namanya yang bisa dibilang sangat subjektif lah sangat subjektif apa namanya penentuannya seberapa realistis itu. Nah makanya banyak orang-orang yang ketika bikin goals dia udah nih bikin apa namanya bikin goalsnya yang mungkin sebelumnya dianggap realistis tapi sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang realistis bisa dicapai gitu. Kita kita nggak punya kuasa untuk menentukan hal itu lah ini kurang lebih kayak gitu. Dan, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan tujuan kita itu sebenarnya nggak terrealisasi yang membuat pada akhirnya ketika tujuan itu nggak terrealisasi kita jadi down. Nah makanya di sini mungkin aku ingin menjelaskan sedikit ya sudut pandang baru agar kita bisa bisa
bisa lebih apa ya, bisa lebih tepat lah dalam menentukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan kita tadi itu. Nah, makanya kita mau ngobrolin tentang sesuatu hal yang realistis itu yang kayak gimana. Nah, kurang lebih gitu. Tadi baru pembuka ya, udah cukup panjang juga tapi nggak apa-apa. Nah, ketika kita ngebahas tentang ini ya, tentang realistis atau enggak, nah, satu hal yang ingin aku buka dalam video kali ini adalah kita perlu memahami tentang eh, ruang lingkup kontrol kita dan ruang lingkup di luar kontrol kita atau dikontrol sama Allah ya mungkin ya. Jadi kan sebenarnya kita sebagai manusia itu punya circle of control ya, ada ruang lingkup di mana kita bisa mengendalikan sesuatu gitu. Dan orang-orang yang punya powernya besar tentu mereka memiliki circle of control yang lebih besar dibanding orang-orang yang nggak memiliki power yang cukup besar ya, entah itu powernya berbentuk uang, berbentuk jabatan, berbentuk apa lagi ya, penghormatan, ilmu dan sebagainya lah. Nah makanya punya circle of controlnya masing-masing. Nah cuma yang jelas gini, mungkin teman-teman waktu SSC sempat ini ya, sempat dengar pas apa namanya materi manusia dan agama ya tentang manusia itu boleh untuk memilih apapun, ya kan? Manusia itu memiliki kemerdekaan untuk memilih apapun dalam hidupnya, ya nggak? Eh, yang kalau misalnya di materi manusia dan agama dijelasin ya, ketika kita mau ke Ranca Buaya ya, ke sebuah pantai lah tergantung nanti di angkatan kalian pakai pantai apa ya, soalnya kadang-kadang tiap materi beda. Nah, misal ke Pantai Ranca Buaya nih, terus ada pelang kalau kalau lurus terus itu ke Ranca Buaya, tapi kalau ke kiri itu belok ke kiri itu ke tempat yang lain. Nah, manusia itu sebenarnya eh, bebas untuk memilih dia mau belok ke kiri apa lurus. Nah, cuma yang nggak bisa diatur sama manusia itu adalah konsekuensinya. Karena kalau misalnya dia lurus ke depan, dia akan apa namanya sampai ke Recegoye. Tapi kalau ke kiri ya ke tempat lain gitu. Makanya konsekuensi itu dipegang sama Allah. Allah yang nurunin. Dan dari semua hal juga sama kayak gitu. Nah makanya eh, ketika kita ini ya, ketika kita menjalani kehidupan, pasti kita pernah merasakan hal itu ya. Kayak misalnya apa namanya punya mobil ya. Punya mobil itu kan sesuatu apa ya, itu kan kuasa Allah ya, kita kita nggak bisa menentukan apakah Allah itu bakal ngasih mobil ke kita atau enggak gitu, ya kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang membuat kita menuju ke eh, mendapatkan mobil itu gitu, memiliki mobil itu misalnya. Nah sama kayak tadi tuh, ketika kita ke Ranca Buaya, kita kan pasti memilih jalan yang ke Ranca Buaya kan, tapi apakah kita udah pasti bakal nyampe ke Ranca Buaya? Belum tentu kan, kita belum tentu bakal bisa nyampe ke Ranca Buaya. Bisa jadi nanti di jalan ada kecelakaan, atau entah kita yang kecelakaan atau entah orang lain di depan kita yang kecelakaan yang membuat kita nggak bisa maju terus ke Ranca Buayanya misalnya kayak gitu. Nah, em, yang pada akhirnya hal-hal itu tuh sebenarnya Allah udah menentukan bahwa kita ternyata nggak bisa mencapai itu, gitu. Nggak bisa mencapai Ranca Buaya karena berbagai macam hal, karena apa namanya ada kecelakaan, ada perbaikan jalan dan sebagainya. Eh, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berjalan menuju Ranca Buaya itu. Kita dalam setiap kehidupan kita memilih untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha ya dalam mencapai Ranca Buayanya. Nah, kenapa aku ngejelasin ini ya? Karena hal ini tuh sebenarnya jadi sebuah hal yang cukup mendasar untuk bisa membedakan sebenarnya mana hal yang realistis sama mana hal yang enggak realistis. Sesuatu hal yang realistis itu adalah sesuatu hal yang masih ada dalam circle of control-nya kita. Tapi sesuatu hal yang tidak realistis itu adalah sesuatu hal yang di luar kontrol kita. Contohnya misalnya ya, mendapatkan IP 4. Itu kan sebenarnya di luar kontrol kita kan. Karena hal itu adalah dihasilkan dari apa namanya cara kita belajar dan sebagainya. Dan bahkan ketika kita udah belajar sangat keras pun bisa jadi ya, entah bagaimana caranya mungkin kita akan melakukan beberapa kesalahan dalam segala prosesnya yang membuat kita nggak mendapatkan IPK 4 gitu misalnya, yang itu udah di luar kontrol kita tapi udah apa namanya ditakdirin sama Allah gitu dalam dalam proses kita belajar. Nah tapi kita bisa mengusahakan untuk terus semangat belajar gitu. Nah untuk hasilnya kayak gimana kan Allah yang nentuin kan,
ya kita UAS dengan benar, ini dengan benar. Tapi ternyata pas habis UAS nilainya ternyata nggak sesuai harapan, kan itu Allah yang nentuin ya gitu ya. Bukan bukan dalam circle of controlnya kita gitu. Mungkin entah kenapa tiba-tiba kita lupa ya, itu kan Allah yang nentuin ya. Mau mau Allah melupakan sebagian hal yang udah kita pelajari bermalam-malam juga Allah yang nentuin kan. Apa namanya, itu ada di kuasanya Allah gitu. Makanya jadi sesuatu hal yang enggak realistis ketika kita menentukan ya sesuatu hal yang itu tuh sebenarnya apa ya, circle of controlnya Allah gitu. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang itu tuh kuasanya Tuhan gitu, bukan kuasanya kita. Kan kita juga diberikan kuasa sama Allah kan sebenarnya, untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, tapi karena apa ya? Ya karena kita mungkin ngerasa sombong gitu ya, atau mungkin berlebihan, kita jadi ngerasa bahwa kita bisa mencapai sesuatu hal yang itu sebenarnya ada di kuasanya Allah. Nah, yang pada akhirnya ya mungkin beberapa orang diajarin sama Allah dengan tidak mendapatkan hasil yang dia harapkan, sehingga dia memahami bahwa ternyata aku nggak memiliki kuasa untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, misalnya kayak gitu. Meskipun mungkin beberapa yang lain diberikan sesuai dengan keinginannya gitu. Tapi ya itu bukan kuasa kita gitu ya. Nah kayak gitu, makanya nanti apa ya, kita perlu bisa nih membedakan hal-hal apa aja yang dia itu merupakan hal-hal yang realistis dengan hal-hal yang enggak realistis. Dan ketika kita ingin menentukan apa ya, apa tujuan-tujuan kita lah, tujuan-tujuan kita, buatlah tujuan-tujuan yang itu adalah tujuan yang realistis, yang dalam circle of controlnya kita kayak gitu. Meskipun bukan berarti kita nggak boleh, apa ya, nggak boleh mengharapkan sesuatu hal yang nggak realistis. Itu boleh untuk diharapkan, tapi jangan menjadi fokus kita untuk apa ya, untuk merasa bahwa itu tuh bisa kita dapetin, itu tuh pasti bisa kita dapetin gitu, karena itu kuasanya Allah kan. Makanya ketika kita mau apa ya, mau punya harapan gitu, kita punya harapan IP IP kita tuh 4. Makanya goals kita adalah bukan bukan mendapatkan IP 4, tapi goals kita adalah menjadi mahasiswa yang rajin gitu. Goals kita adalah mampu untuk membaca materi perkuliahan sebelum perkuliahannya dimulai misalnya. Itu kan sesuatu goals yang realistis ya. Ketika kita setiap hari ini mampu untuk membaca materi sebelum kuliah dimulai, dan ketika kita kuliah kita menjadi orang yang udah punya modal ya, udah punya modal duluan, kita bisa menyerap informasinya lebih mendalam, dan kita bisa menanyakan sesuatu hal yang nggak kita pahami dari apa yang udah kita pelajari sebelumnya, atau hal-hal yang belum terjawab ketika dosennya itu menjelaskan gitu. Jadi proses belajar kita jadi lebih efektif kan. Nah, makanya kita bisa bisa menentukan goals yang realistis dengan berusaha menjadi apa namanya, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang bisa apa namanya, yang bakal ngebaca materi dulu sebelum kuliah dimulai. Dan itu kan di circle of controlnya kita ya. Kita bisa nentuin jadwal, manage waktu, kita bisa bikin alarm, kita bisa apa, minta ke kakak tingkat ya di matkul yang sama untuk kumpulin semua PPT-nya biar kita punya PPT-nya dulu misalnya kayak gitu. Nah, itu ada di circle of control kita, sehingga capaian kita adalah ketika kita mampu di setiap kuliah itu kita ngebaca materi perkuliahannya dulu. Dan ketika apa namanya, ketika ada 1 hari atau 2 hari yang kita nggak sempat atau nggak bisa ngebaca apa namanya, si mata kuliahnya, si materi kuliahnya sebelum kuliah dimulai, yang salah itu kan pasti kita kan, karena sebenarnya kan itu dalam circle of control kita gitu. Makanya yang salah itu pasti kita gitu. Sehingga kita bisa mengevaluasi lagi sebenarnya apa yang salah gitu. Nah, berbeda kalau misalnya tadi ya, ketika apa namanya, ketika kita menginginkan untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang nggak realistis atau yang dalam kuasanya Allah. Misalnya kita pengen dapat IP 4 gitu. Terus kita fokus nih gimana caranya biar dapat IP 4. Ternyata nggak dapat, akhirnya kita jadi kecewa misalnya. Karena kita nggak mendapatkan itu. Dan kita jadi ngerasa apa ya, jadi jadi ada perasaan kecewa itu. Tapi kalau misalnya kita kita fokusnya ke ini ya, ke apa yang kita lakukan, kita bisa fokus ke hal yang lain gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita kenapa ini nggak terlaksana, apa namanya, yang dalam circle of control kita tuh kenapa nggak terlaksana. Kalau misalnya hasilnya udah keluar kan nanti kita ya udah tinggal tinggal
alhamdulillah aja gitu, ternyata dari hasil usaha-usaha yang udah kita lakukan sebelumnya menghasilkan nilai yang segini gitu. Allah hanya melihat bahwa usaha kita ini hanya dihargai dengan apa, layak untuk dihargai dengan IP sekian kayak gitu misalnya. Em, nah itu sih mungkin ya hal sederhana, mudah-mudahan bisa cukup cukup mudah difahami supaya nanti apa ya, ketika kita ini, ketika kita menentukan tujuan-tujuan dalam hidup kita, kita bisa menentukan tujuan-tujuan yang realistis tadi dan tetap bisa dibuat menjadi tujuan yang tetap terukur, ada batas waktunya gitu, ada batas waktu yang jelas gitu, dan spesifik gitu. Sehingga nanti ya itu jadi sesuatu hal yang powerful. Nah meskipun memang bukan berarti kita nggak boleh apa, nggak boleh mengharapkan apa ya, apa yang Allah apa ya yang kita nggak boleh apa sih, gimana sih, bukan kita tuh bukannya nggak boleh berharap sama Allah, kita tuh bukannya nggak boleh berharap apa yang ada di circle of controlnya Allah. Kita yang nggak boleh itu adalah kita ngerasa bahwa kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya Allah tentuin gitu. Tapi ketika kita berharap Allah itu akan ngasih apa ke kita, itu kan sebenarnya nggak masalah kan. Makanya ketika kita berharap Allah memberikan IP 4 kepada kita, bukan kita mendapatkan IP 4, beda ya. Kalau kita mendapatkan IP 4 kan seolah-olah kita yang punya kuasa untuk bisa mendapatkan IP 4 itu kan, enggak ya, nggak kayak gitu. Tapi kita berharap bahwa Allah memberikan kepada kita IP 4, maka apa namanya, kita akan melakukan usaha-usaha untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita itu sebenarnya layak untuk mendapatkan IP 4. Nah, makanya kita goalsnya adalah menjadi orang yang layak itu, menjadi orang yang layak untuk bisa mendapatkan IP 4 itu. Nah, makanya goalsnya kita bukan mendapatkan IP 4 kan, tapi menjadi orang yang layak. Nah, orang yang layaknya kayak gimana ya, kayak tadi ya, apa namanya, rajin gitu manajemen waktunya, baca materi dulu sebelum kuliahan, atau habis kuliah kita ngedengerin rekaman di HP misalnya. Jadi ketika kuliah direkam dulu misalnya di HP. Beberapa teman aku ada yang kayak gitu buat didengerin lagi pasca kuliah selesai. Atau ketika ada tugas langsung dikerjain misalnya. Dan lain sebagainya lah. Tergantung nanti kalian memang mengharapkan Allah itu ngasih apa ke kalian. Makanya goals kalian adalah goals kita mungkin ya, karena ya relate ke aku juga. Goals kita adalah bagaimana bisa menjadi seseorang yang layak untuk Allah berikan itu. Nah, pada akhirnya kan nantinya kita tetap mengembalikan kepada Allah ya, yang menilai kita apakah kita layak atau enggak, dan Allah mau ngasih apa ke kita dari hasil usaha kita itu. Yes, setelah kita mendapatkan hasilnya kan sebenarnya itu udah pemberian yang terbaik ya. Maksudnya Allah itu pasti ngasih sesuatu hal yang terbaik kan ke kita. Entah itu ya IP-nya sekian lah. Tapi yang pasti entah itu IP, harta dan sebagainya yang kita dapatkan dari Allah itu udah apa ya, harga yang adil dari kelayakan kita untuk bisa mendapatkan apa ya, penghargaan dari Allah itu, gitu, hadiah dari Allah itu. Nah, itu mungkin ya, mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan dan nanti kita bisa jadi bahan diskusi di hari Minggu, yang nanti topiknya kita akan mendiskusikan tentang eh, goals-goals kalian selama kalian berkuliah ya, di life plan ya, di format life plan itu. Jadi kalau bisa udah mulai diisi worksheet life plan-nya, sama eh, nanti kita akan diskusi juga sebenarnya goals apa yang sebenarnya layak untuk diperjuangkan ya, ketika kita hidup di dunia. Nah mungkin itu aja dari videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kayak ngulang-ngulang terus ya, aduh aku kalimat tidak efektif. Ya mohon maaf juga kalau misalnya ada beberapa kesalahan, dan bisa langsung dikasih tahu aja kalau misalnya memang ada kesalahan di videonya, biar nanti bisa revisi. Daripada nanti perlu bikin klarifikasi kan. Nah, mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.